Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini, di mana kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua karena kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Aeschylus, dramawan Yunani, berkata, ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Saya teringat kisah seorang misionaris yang berada di pedalaman yang dituliskan, yang menjadi kesaksian dalam perjalanan kegiatan beliau sehari-hari. Suatu ketika, suatu pagi, di mana si misionaris sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya, di mana teras rumahnya itu berdekatan atau berhadapan dengan sebuah pohon besar. Dan pada saat itu juga anaknya laki-laki John sedang bermain. Dan ketika John sedang bermain di bawah pohon tersebut, ada seekor ular besar yang hendak mematok John, di mana dia dari atas dahan pohon. Lalu si misionaris berkata kepada John, "John meruduk lalu berlari." Tanpa ada pertanyaan, John langsung merunduk lalu dia berlari, merangkak lalu dia berlari mendekati ayahnya. Seandainya John pakai tanya, "Ada apa ayah? Ada apa?" Pasti dia sudah dipatok ular tersebut, karena begitu dia meruduk, si ular yang mematok itu terlewat, lalu dia selamat. Ibu bapak saudara, keselamatan itu juga memerlukan yang namanya mendengarkan dan taat atas apa yang kita dengarkan. Sebagaimana John selamat setelah dia mendengar ucapan perintah dari ayahnya dan dia lepas dari patokan ular. Dalam nats ini kita diingatkan oleh Yesaya bagaimana bangsa itu diminta untuk mendengarkan. Hai orang-orang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran, mereka yang sedang berada di pembuangan Babel, mereka diingatkan untuk tidak congkak, untuk semakin mendekat dengan kebenaran dan mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan, apa berita yang disampaikan oleh Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan tidak jauh lagi, sudah dekat, sebab Tuhan telah mendekatkannya, dan kelepasan yang diberikan oleh Tuhan tidak bertangguh lagi, dan dia akan memberikan keselamatan dan kelepasan kepada Sion, dan keagungannya akan dinyatakan kepada Israel. Bagaimana kuasa Allah yang membawa mereka keluar kembali dari pembuangan Babel ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Dan perbuatan Tuhan tidak melalui mengizinkan bangsa itu berperang untuk mereka boleh lepas, tetapi melalui Kores yang diputar hatinya, yang diingatkan, yang dipakai oleh Tuhan sehingga dia mengizinkan bangsa itu untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Ibu bapak saudara, John Ruskin, seorang pemerhati kemanusiaan, berkata, dari penderitaan muncul pikiran yang serius, dari keselamatan
hati yang bersyukur, dari daya tahan, ketabahan, dari iman pembebasan. Bagaimana bangsa itu yang mereka berada di pembuangan, berada dengan keadaan penderitaan, dan mereka akan diselamatkan selama mereka mau kembali kepada Tuhan, bersyukur atas apa keadaan mereka saat itu. Mereka bertahan, mereka tabah, maka mereka juga akan menerima pembebasan daripada Tuhan. Mari kita sebagai umat Tuhan saat ini juga diingatkan bahwa keselamatan itu sudah tersedia bagi kita. Sekarang kembali ke kita, apakah kita mau menerimanya, apakah kita malah menolaknya atau mengabaikannya. Karena keselamatan daripada Tuhan tidak bertangguh lagi. Dia akan datang sebagai hakim menghakimi dunia ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang menuntut ketaatan kita dan menuju keselamatan dalam jiwa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akan mulai hari ini dengan mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.